Di pedalaman Kalimantan, tersembunyi sebuah hutan yang tidak hanya menjadi rumah bagi flora dan fauna eksotis, tetapi juga misteri yang tak terpecahkan. Hutan ini memancarkan keindahan sekaligus aura yang mencekam. Pepohonan tua menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang melilit tanah, seolah menjadi penjaga abadi sebuah rahasia gelap. Ketika matahari mulai terbenam, bayangan pohon-pohon itu tampak seperti sosok yang berdiri diam, mengawasi siapapun yang berani mendekat. Bagi penduduk sekitar, hutan ini bukan sekedar tempat berburu atau mencari kayu. Mereka percaya hutan ini hidup dan memiliki kehendaknya sendiri. Mereka menyebutnya hutan pemakan jiwa, sebuah nama yang cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum melangkah masuk. Banyak cerita berkembang dari pemburu yang tersesat dan tidak pernah kembali, hingga suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Jeritan, bisikan, bahkan tawa yang memekakkan telinga. Konon, arwah-arwah gentayangan menghuni hutan ini. Mereka adalah jiwa-jiwa yang meninggal dengan cara tidak wajar, entah karena kecelakaan, konflik, atau bahkan kutukan. Ketika seseorang memasuki hutan tanpa izin, ia dipercaya akan menjadi bagian dari hutan itu selamanya. Bahkan, beberapa orang yang berhasil kembali dari sana seringkali ditemukan dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil, berbicara hal-hal yang sulit dimengerti, seolah-olah mereka membawa bagian dari kegelapan hutan ke dunia luar. Namun, kisah ini bukan sekedar dongeng untuk menakut-nakuti. Di balik cerita rakyat, ada kisah nyata yang pernah dialami seorang penjelajah muda bernama Andi, seorang mahasiswa antropologi yang memiliki keberanian dan rasa ingin tahu yang besar. Ia memutuskan untuk mengunjungi hutan tersebut, hanya untuk menyaksikan sendiri kebenaran dari legenda yang menghantui penduduk lokal. Tapi, apa yang dialaminya menjadi pelajaran bahwa ada tempat-tempat yang seharusnya tidak pernah diganggu. Andi adalah seorang mahasiswa antropologi yang tengah menyelesaikan penelitian lapangannya tentang mitos-mitos lokal di pedalaman Kalimantan. Dengan semangat yang membara, ia berangkat menuju desa terpencil bernama Desa Rimba Jaya, di mana ia mendengar tentang kebenaran hutan pemakan jiwa. Menurut cerita penduduk, hutan itu menjadi tempat arwah-arwah gentayangan yang marah karena kematian mereka yang tidak wajar. Cerita ini begitu menarik baginya, bukan hanya karena elemen mistisnya, tetapi juga karena ia ingin memahami bagaimana kepercayaan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Jangan pernah masuk sendirian ke hutan itu, peringat Pak Gino,
pemandu yang membantu Andi mengatur perjalanannya. Orang-orang yang masuk sering tidak kembali, dan jika kembali, mereka berubah, seperti tidak lagi memiliki jiwa. Pak Gino bercerita bahwa beberapa tahun lalu, seorang pemuda desa bernama Jaka memutuskan untuk menantang cerita itu. Dengan sombong, ia masuk ke dalam hutan, membawa parang dan perlengkapan berburu. 3 hari kemudian, ia ditemukan oleh tim pencari di dekat sungai kecil, dengan tatapan kosong dan tubuh penuh goresan. Hingga kini, Jaka tidak pernah berbicara lagi, hanya menggumamkan kalimat yang tidak jelas setiap malam. Namun, rasa penasaran Andi mengalahkan rasa takutnya. Ia meyakinkan Pak Gino untuk mengantarnya hingga ke tepi hutan. "Saya ingin melihat dari dekat, Pak, tidak jauh ke dalam," katanya. Dengan enggan, Pak Gino akhirnya setuju. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti hutan. Burung-burung hutan seolah membisu, menciptakan suasana yang mencekam. Pak Gino berhenti di sebuah batu besar yang dianggap sebagai gerbang ke hutan pemakan jiwa. "Sampai di sini saja saya bisa menemani. Jika Anda masuk lebih dalam, jangan lupa membawa ini," kata Pak Gino sambil menyerahkan seikat daun yang diikat dengan benang merah. "Ini untuk melindungi Anda dari arwah-arwah jahat." Andi mengangguk sambil tersenyum tipis, menganggap daun itu hanya sebatas jimat tradisional. Dengan percaya diri, ia melangkah masuk ke dalam hutan. Semakin jauh ia melangkah, semakin aneh suasananya. Angin berhenti bertiup, dan pepohonan seolah bergerak mendekat, menciptakan lorong-lorong gelap yang menyesatkan. Beberapa kali ia berhenti dan mendengar suara gemerisik, seperti sesuatu atau seseorang yang mengikutinya dari balik semak-semak. Setelah sekitar 1 jam berjalan, Andi menemukan sebuah pohon besar yang menyerupai wajah manusia. Akar-akarnya menjalar seperti tangan, mencengkeram tanah seolah ingin menangkap sesuatu. Rasa dingin menjalar di tubuhnya, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanan, terdorong oleh rasa ingin tahunya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakangnya. Andi berbalik, namun tidak ada siapapun. Ia memanggil, "Pak Gino." Suaranya menggema, tetapi tidak ada jawaban. Seketika, ia merasa seperti diawasi. Udara di sekitarnya semakin dingin, meskipun sinar matahari berusaha menembus kanopi hutan. Ketika sore menjelang, Andi menyadari bahwa ia sudah tersesat. Kompasnya berputar tak menentu, dan peta yang ia bawa seolah tidak sesuai dengan medan yang ia lalui. Dalam keputusasaan, ia mencoba mengingat jalan keluar. Namun, setiap langkah membawanya kembali
ke tempat yang sama, pohon besar dengan wajah menyeramkan. Langit mulai gelap, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tawa cekikikan, bisikan halus, dan suara langkah kaki yang berat mengelilinginya. "Siapa di sana?" teriak Andi dengan suara bergetar. Jawabannya hanyalah gema suaranya sendiri. Ketakutannya semakin memuncak saat ia mendengar suara tawa yang lebih jelas, seperti seorang perempuan tertawa di kejauhan. Andi mencoba lari, namun langkah kakinya terasa berat. Akar-akar pohon seperti menjulur lebih jauh, membuatnya hampir terjatuh beberapa kali. Ia memutuskan untuk bermalam di bawah pohon besar itu, meski dengan perasaan tak menentu. Saat malam semakin larut, Andi merasa ada sesuatu yang mendekat. Bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, semakin lama, semakin banyak. Sebuah suara berat berbisik di telinganya. "Kenapa kamu masuk ke sini?" Andi melonjak kaget. Ia menoleh, namun tidak ada apa-apa. Ketakutan mulai menguasainya. Ia meraih daun pelindung yang diberikan Pak Gino dan menggenggamnya erat. Namun, daun itu tiba-tiba mengering dan hancur menjadi debu di tangannya. Andi merasakan hawa dingin yang luar biasa, diikuti oleh sensasi berat di dadanya, seolah ada sesuatu yang mengambil alih dirinya. Pagi harinya, Andi ditemukan oleh Pak Gino di tepi hutan. Tubuhnya lemas dan matanya kosong, seolah kehilangan semangat hidup. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam hutan. Dia beruntung bisa keluar, gumam Pak Gino pada penduduk desa. Tidak banyak yang seberuntung itu. Sejak saat itu, Andi menjadi pendiam. Ia berhenti dari kuliahnya dan memilih tinggal di desa. Ketika ditanya tentang pengalamannya, ia hanya berkata, "Hutan itu mengambil sesuatu dariku yang tidak akan pernah kembali." Namun di malam hari, beberapa penduduk mendengar suara Andi bergumam sendiri, mengulang kalimat yang sama. "Mereka memanggilku kembali. Mereka masih menungguku."